Kota Bekasi yang berjuluk Patriot ini terus tumbuh dan berkembang. Bekasi sudah berubah menjadi kota metropolis, kota dengan jasa dan perdagangan sebagai penopang ekonominya. Keberhasilan pemerintah Kota Bekasi dalam mempersiapkan kebutuhan hidup warganya tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi seluruh stakeholder. Salah satunya DPRD Kota Bekasi yang ikut serta dalam melakukan pembangunan daerah perencanaan dan kegiatan pembangunan. Di antaranya seperti pembangunan kota berkelanjutan berbasis partisipasi, transportasi layanan publik, serta pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-27, pemerintah Kota Bekasi mengusung tema Kota Bekasi Maju dan Terdepan dalam pelayanan dengan penguatan inovasi dan ekosistem ekonomi kreatif. Apakah menurut Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin, Kota Bekasi ini sudah sesuai dengan kebutuhannya sekarang? Simak informasi selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Pemirsa, saat sudah di studio bersama dengan saya Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Bapak Anim Imamuddin SEMM, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai Kota Bekasi Maju dengan penguatan inovasi dan ekonomi kreatif. Halo Bapak Anim, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Kiki, selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak, dan kami sebelumnya ingin mengucapkan selamat hari jadi Kota Bekasi yang ke-27. Ke-27 sekarang. Yang jatuh pada hari ini ya Bapak ya? Ya, hari Minggu. Iya, baik. Bapak, ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-27, yang ingin kami tahu bagaimana nih Pak progres pembangunan Kota Bekasi sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Yang pertama, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Kota Bekasi yang ke-27. Semoga Kota Bekasi tetap jaya. Amin. Baik, pertama yang berkaitan dengan pembangunan, ini ada dua Mbak Kiki. Yang pertama pembangunan infrastruktur fisik dan juga non-fisik. Yang kaitan dengan non-fisik itu adalah pembangunan di bidang kesehatan. Jadi Kota Bekasi ini bagaimana membuat sebuah program kesehatan gratis. Kita ada di pusat kota itu ada yang namanya RSUD Kota Bekasi. Setelah itu kita juga ada membangun puskesmas di seluruh kelurahan. Ini harus ada puskesmas. Setelah itu kita juga membangun rumah sakit tipe D. Ada 4 rumah sakit tipe D yang sudah dibangun di Kota Bekasi. Dan juga kita membangun ada 1.600 sekian posyandu. Ini untuk kesehatan khususnya di Kota Bekasi. Yang kedua, pembangunan di bidang pendidikan. Ini juga menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah Kota Bekasi bahwa sekolah 9 tahun ini wajib. Dan ini juga ada pendidikan gratis. Dan tentunya di pemerintah Kota Bekasi ini khusus SMP ini kita punya program setiap kelurahan dari 50 kelurahan ini itu sudah harus ada SMP negeri yang gratis. Nah ini SMP negeri. Nah sehingga pembangunan SMP negeri ini sudah kita lakukan hampir di setiap kelurahan. Itu yang berkaitan dengan pendidikan. Yang selanjutnya yang kaitan dengan infrastruktur. Saya kira pembangunan infrastruktur ini di Kota Bekasi, Mbak Kiki mungkin kalau nyari di Kota Bekasi jalan-jalan yang sudah jelek sudah tidak ada. Ya, apalagi setelah ada tol Becakayu, ya, bagaimana transformasi dan juga transportasi ke Jakarta ini sudah semakin lancar. Dan kita juga membangun seluruh infrastruktur ya, terutama juga ada polder yang berkaitan dengan banjir. Ini kan permasalahan banjir dan kemacetan. Betul. Banjir kita sudah membuat ada 40 polder yang kita bangun ya untuk menyanggah yang berkaitan dengan banjir. Kemudian yang kemacetan ada tol Becakayu. Itu salah satu kemajuan infrastruktur di Kota Bekasi. Baik, ini kan pembangunannya masif luar biasa ya Bapak ya. Apakah ini sudah sesuai dengan budaya atau kearifan lokal Kota Bekasi sendiri? Jadi begini, kaitan dengan proses pembangunan itu tentunya ada rencana pembangunan. Nah, rencana pembangunan ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada di Kota Bekasi. Ketika kita membangun yang berkaitan dengan situs-situs budaya misalnya, itu kita harus pertahankan. Apalagi ya yang paling bertahan misalnya ini situs budaya yang ada di Kampung Keranggan. Nah ini adalah
budaya kearifan lokal masih kita pertahankan. Nah, sehingga semua pembangunan ini tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan juga terkait dengan kearifan lokal budaya setempat. Itu udah pasti itu. Jadi sudah pasti inline semuanya ya Pak Iya, ya. begitu. Baik, lalu untuk yang berikutnya kalau kami boleh tahu nih Pak, budaya kan memang cukup banyak. Lalu langkah apa yang disiapkan untuk bisa mempertahankan budaya-budaya dari Bekasi tersebut? Ya, yang pertama yang berkaitan budaya itu kita mensosialisasikan yang berkaitan dengan adat yang budaya yang ada di Kota Bekasi. Iya. Ini banyak sekali. Yang pertama di bidang kesenian. Ini yang namanya seni topeng, itu ada di Bekasi, tanjidor. Iya. Kemudian itu rebut dandang, kemudian ada lagi yang namanya wayang kulit. Oh. Itu semua di Kota Bekasi. Nah, untuk kemajuannya kita juga di sana ada yang namanya kita konser-konser kesenian. Kemudian juga di sana juga ada yang namanya bagaimana kita ada pelestarian budaya. Kita ada reksa budaya namanya. Jadi setiap tahun itu kemarin kita adakan di Seranggan itu antara Depok, kemudian juga kabupaten dan kota dihadiri oleh gubernur. Itu reksa budaya namanya. Nah, ini salah satu bagaimana pelestarian budaya yang ada di Kota Bekasi. Itu yang sudah kita lakukan. Baik, lalu ini dari yang kami dapatkan informasinya bahwa Bekasi adalah salah satu kota dengan biaya hidup yang tertinggi di Indonesia. Kita akan bahas nanti ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan juga kita masih bersama dengan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Bapak Anim Imamuddin SEMM, dan akan membahas lebih lanjut mengenai Kota Bekasi maju dengan penguatan inovasi dan ekonomi kreatif. Bapak, tadi kita sempat bahas sedikit ya, karena ini katanya Bekasi adalah kota dengan biaya hidup yang tertinggi di Indonesia. Lalu luar biasa. Nah, ini bagaimana Pak perkembangan perekonomian di Kota Bekasi saat ini sampai bisa dikatakan dengan biaya hidup yang paling tinggi ini sekarang? Begini. Mbak Kiki, sejauh ini tren perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi memang semakin membaik. Kita lihat di tahun 2021 ya, maaf 2021 itu 3,3%. Kemudian tahun 2022 itu 4,9% pertumbuhannya. Dan tahun 2023 kita 7% perkembangannya. Dan ini dilihat dari adanya pengurangan angka pengangguran. Ya, dulu tingkat pengangguran kita 10,8%. Nah, setelah itu menjadi 8,8%. Nah, sehingga di sini kenapa kita dikatakan menjadi biaya hidup yang cukup tinggi di Kota Bekasi? Mungkin ini dilihat dari UMK Kota Bekasi. Yang meningkat juga. Ya, UMK Kota Bekasi ini paling tinggi se-Jawa Barat. Ya, UMK ini 5,3 juta ya UMK kita. Yang kedua Kerawang 5,2 dan kemudian Kota Bekasi. Mungkin dari situlah yang dikatakan di Kota Bekasi ini mempunyai daya saing yang luar biasa. Dan ini juga didukung oleh berbagai macam khususnya di ekonomi kerakyatan. Di Kota Bekasi ini dengan adanya 1.300 koperasi, 8.000 UMKM, saya kira inilah yang mendukung mungkin menjadi UMK kita semakin yang tertinggi. Dan setelah itu kita juga mempunyai daya saing yang cukup bagus khususnya di bidang ekonomi di Kota Bekasi karena pertumbuhannya juga semakin meningkat. Iya betul. Begitu. Jadi karena pertumbuhan ekonominya memang bagus, meningkat, jadinya memang jadi hal yang lumrah. Akhirnya menjadi dengan biaya hidupnya tertinggi juga di Indonesia. Jadi sejalan seperti itu ya Bapak ya. Baik, lalu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini agar tetap tinggi nih Pak, lalu upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi? Baik, yang pertama yang khususnya nih ya, yang punya potensi yang cukup luar biasa, itu adalah di ekonomi kerakyatan. Kita ini ya, khususnya di bidang ekonomi ini yang saya bilang tadi, ada 8.000 UMKM, kemudian 1.300 koperasi. Nah, otomatis ini penyumbang ya
tenaga kerja yang paling tertinggi. Itu sampai dengan 80%. Nah, kembali kaitan dengan peningkatan ini, daya saing itu tidak terlepas dari adanya indeks pembangunan manusia yang begitu baik di Kota Bekasi. Kalau cerita tentang indeks pembangunan manusia, ada tiga unsur. Yang pertama kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga kesejahteraan. Nah, IPM Kota Bekasi, ya, se-Jawa Barat ini kita nomor 2, 83,003 digit. Nah, untuk Kota Bandung itu hampir 83,004 digit. Ya, wajar lah kalau 0,1 digit dengan kota ibu kota kan. Dan yang ketiga itu adalah 8,2, itu adalah Kota Depok. Ini salah satunya daya saingnya seperti itu, Mbak. Ya, baik. Lalu untuk perkembangan di sektor ekonomi kreatif nih Pak, ini kan sekarang pasti banyak sekali inovasi-inovasi nih. Ya. Seperti apa Pak di Bekasi? Begini, ini menjadi sebuah cita-cita besar ya buat kita pemerintah daerah. Bagaimana ketika kearifan lokal, baik itu di bidang kebudayaan, kemudian juga di bidang ekonomi, ini menjadi sebuah daya tarik sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pendapatan per kapita di suatu daerah akan semakin meningkat. Salah satunya yang akan kita lakukan, harapan kita di sini adanya sebuah UKM Center. UKM Center. Nah, di situ nanti kalau UKM Center itu kita buat, ya, nanti terdiri dari semuanya itu adalah pedagang kaki lima, yang notabene di situ ada hampir 2.000. Itu dimasukkan di dalam UKM Center itu. Setelah itu UKM-nya ada di situ, dibuat oleh pemerintah. Setelah itu di atasnya nanti ada yang namanya keuangannya itu adalah koperasi misalnya. Yeah. Nah, koperasi itulah yang akan membiayai, ya, memberikan permodalan terhadap UKM. Nanti seluruh Kota Bekasi itu ketika datang ke UKM Center, baik yang kunjungan dari luar kota, ini sekarang banyak sekali yang kunjungannya teman-teman DPRD ya dari luar-luar provinsi, datang ke situ nanti. Kalau misalnya Garut terkenal dengan dodolnya, dodol Garut. Yeah. Nah, Kota Bekasi apa? Misalnya gabus dipucungin, Mbak, gitu kan, gabus dipucungin. Nah, setelah itu kerajinan tangannya apa? Kerajinannya, misalnya apa di sana? Misalnya kerajinan tangan untuk membuat sampah dari pembuat sampah dari bambu misalnya. Yeah. Nah, ini yang nanti suatu saat ketika datang orang menjadi menjadi souvenir mereka yang dibawa ketika kunjungan ke Kota Bekasi. Nah, ini yang mungkin yang akan kita lakukan dengan pemerintah Kota Bekasi. Ini cita-cita besar yang memang belum terlaksana. Yeah. Nah, mudah-mudahan ini akan cepat terlaksana, Mbak, seperti ini. Semoga dalam waktu dekat ya Pak Dalam ya. waktu dekat. Lalu ini kan berarti termasuk salah satu upaya DPRD Bekasi untuk terus mendorong perkembangan ekonomi kreatif di sana Ya. dengan UKM Center ini. Ya. Lalu apakah mungkin ada upaya-upaya lainnya Bapak? Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi, salah satunya kita sebagai lembaga DPRD itu membuat payung hukum. Kita membuat bahwa fungsi DPRD itu selain fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran, salah satunya kita punya fungsi legislasi, membuat peraturan daerah. Nah, sebagai upaya mendukung pemerintah terhadap UMKM dan koperasi, serta industri kreatif dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bekasi, kita membuat sebuah peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM dan koperasi serta industri kreatif. Itu yang kita dukung dari kelembagaan, Mbak. Baik. Nanti untuk yang segmen berikutnya Bapak, kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja anggaran, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Kota Bekasi Maju dengan penguatan inovasi dan ekonomi kreatif. Bapak, tadi saya sempat singgung sedikit mengenai evaluasi kinerja anggaran Kota Bekasi pada tahun lalu dalam hal efektivitas ini ya. Ini seperti apa Bapak? Jadi begini, ini juga salah satu fungsi DPRD, yaitu membuat anggaran. Jadi proses anggaran tentunya ini dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan evaluasi akhir, itu akan dinilai oleh DPRD Kota Bekasi.
Yang pertama itu dari proses pelaksanaan anggaran. Dari seluruh anggaran yang memang sudah dianggarkan, yang semuanya ada di SKPD, itu berdasarkan prioritas anggaran yang kita masukkan di KUA PPAS, gitu kan. Setelah itu menjadi APBD Kota Bekasi. Nah, dalam sistem pengawasan, semuanya setelah masuk ke SKPD, kita ada yang namanya komisi-komisi. Misalnya, komisi 1, kita mengevaluasi kinerja pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan lain sebagainya, itu yang berkaitan dengan pemerintah, kebijakan terhadap pemerintah, itu komisi 1 tugasnya pengawasan. Setelah itu ada komisi 2, itu mengawasi tentang seluruh pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Nah, ini realisasi anggarannya seperti apa, baik atau tidaknya, itu adanya di komisi 2. Setelah itu ada lagi namanya komisi 3, itu membahas tentang pendapatan, ya, pendapatan PAD Kota Bekasi, pendapatan daerah Kota Bekasi, itu semua itu dievaluasi pendapatannya, target pendapatan, ya, dinas pendapatannya ini targetnya, misalnya sekarang ini kita 3 miliar, APBD kita kan tahun kemarin 5,9 triliun, kemudian tahun 2024 kita 6,3 triliun. Nah, kurang lebih kita 2,4 triliun itu adalah pendapatan asli daerah. Nah, ini semua yang mengevaluasi itu adalah komisi 3. Setiap minggu dievaluasi pencapaian targetnya seperti apa. Itu tugasnya komisi 3. Nah, setelah itu lembaga kontrol berikutnya komisi 4. Itu mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan. Nah, itu ada di komisi 4. Nah, dari situ semua, ya, ada nanti terakhir itu namanya laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Nah, setelah itu baru diberikan lagi kepada DPRD Kota Bekasi. Setelah itu ada evaluasi gubernur, balik lagi kepada kita, baru kita nanti baik dan tidaknya akan membuat sebuah rekomendasi. Ini salah satu fungsi pengawasan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah tahun sebelumnya. Kira-kira begitu, Mbak. Lalu untuk penyusunan anggaran di tahun ini, Pak, bagaimana langkah konkretnya yang telah diambil nih untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana? 2024 ya? Iya, betul. Baik. Jadi gini, penyusunan anggaran itu yang pertama sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi. Jadi Kota Bekasi, visi dan misinya adalah Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, ya, maju, sejahtera dan ihsan. Nah, setelah visi misi itu, apa nanti di situ isu yang berkembang. Setelah itu dibuatlah namanya forum RKPD. RKPD itu ada rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, dari forum RKPD itulah dibuat proses perencanaan anggaran. Yang pertama musrembang di tingkat kelurahan. Nah, musrembang di tingkat kelurahan itu kita lakukan di bulan Januari. Dan itu kita melibatkan semua elemen yang ada. Tokoh masyarakat, kemudian juga tokoh pemuda, kemudian juga organisasi sosial yang lainnya, itu kita undang. Nah, setelah itu di situ membuat rencana program atau pembangunan, khususnya adalah pembangunan, ya, musrembang di tingkat kelurahan. Setelah itu kita cari mana yang menjadi skala prioritas. Setelah itu masuk di bulan bulan Februari, itu adalah musrembang di tingkat kecamatan. Setelah itu baru di bulan Maretnya musrembang di tingkat kota. Setelah masuk di bulan tingkat kota, baru yang namanya masuk KUA dan PPAS, kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran. Setelah itu baru masuk yang namanya APBD Kota Bekasi. Jadi perjalanan APBD perencanaannya panjang sekali, Mbak. Sehingga terbentuklah menjadi APBD Kota Bekasi yang siap nanti disampaikan dan dirasakan oleh masyarakat. Kayak kemarin sekarang ini dari 2023 nih. Kita anggarannya kemarin 5,9 triliun. Kita meningkat sekarang ini 2024 menjadi 6,3 triliun. Itu dikhususkan untuk kepentingan masyarakat, ya, dari 26 jiwa penduduk Kota Bekasi di 12 kecamatan, 56 kelurahan dan 1000 RW.
itu yang kita berikan hampir 6,3 triliun untuk kepentingan Kota Bekasi. Baik, dan transparansinya itu juga dijamin ya Pak ya? Harus memang begitu. Kan semuanya nanti keterlibatan masyarakat, semua, kemudian juga adanya internal audit, itu yang kita lakukan harus transparansi terhadap masyarakat. Semuanya harus kredibel lah, kira-kira begitu. Baik, lalu untuk yang terakhir Bapak, ini sebagai penutup mungkin bisa disampaikan untuk saran atau himbauan untuk warga Kota Bekasi berkaitan dengan hari ulang tahun Bekasi yang ke-27 di hari ini. Baik, yang pertama saya selaku pimpinan DPRD ya menyampaikan bahwa untuk mendapatkan sebuah reformasi birokrasi, kemudian good government, pemerintahan yang baik, clean, ya bersih, itu tentunya harus adanya sebuah partisipasi masyarakat dan juga pembangunan ikut serta kontrol dari masyarakat dan juga ketaatan masyarakat terhadap hukum. Kemudian juga partisipasi masyarakat di bidang ekonomi dan kearifan lokal. Kemudian juga adanya sosialisasi masyarakat, toleransi masyarakat terhadap semua suku agama, adat dan budaya. Nah, kalau ini bisa tercapai dan bisa terlaksana, maka visi misi Kota Bekasi yang kreatif, cerdas, maju, sejahtera, ihsan akan terwujud, Mbak. Itu yang mungkin kita harapkan. Amin. Baik, Bapak, sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-27. Semoga semakin maju dan juga progres pembangunannya semakin melesat ke depan. Amin. Baik, Bapak, terima kasih. Ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di pagi hari ini ya, Bapak Anip Imamuddin selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi. Baiklah. Dan pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh